Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Di sini ada 3 buah soal, yaitu hitunglah nilai dari limit berikut. Yang pertama adalah limit X mendekati 4 dari 3X kurang 5. Kemudian limit X mendekati 5 dari X kuadrat kurangi 5X dibagi dengan X kuadrat kurangi 8X ditambah dengan 15. Yang ketiga adalah limit X mendekati 0 dari X per 2 dikurangi dengan akar 4 kurangi X ya. Nah, sebenarnya di dalam limit fungsi adalah tinggal kita substitusikan X mendekati berapa. Misalnya di sini adalah X mendekati 4. Maka kita substitusikan saja ke fungsinya. Setiap ada X di sini kita substitusikan nilai 4-nya ini. Nah, nanti ketemu hasilnya berapa seperti itu. Asalkan hasilnya adalah bukan bentuk tak tentu. Ya. Kalau bentuk tak tentu, maka kita selesaikan dengan penyelesaian yang berbeda. Kita langsung bahas saja untuk yang pertama. Untuk soal yang pertama adalah limit X mendekati 4 dari 3X dikurangi dengan 5. Tadi pada dasarnya adalah limit adalah mensubstitusikan limit mendekati X mendekati berapa ke dalam fungsinya. Di sini kan X mendekati 4, kita substitusikan ke X-nya di sini. Sehingga 3 dikali dengan X-nya adalah 4, dikurangi dengan 5. Maka sama dengan 3 kali 4, 12, dikurangi dengan 5. Maka sama dengan 12 dikurangi 5, hasilnya adalah 7. Ini nilai dari limit X mendekati 4 dari 3X dikurangi 5. Mudah ya. Kita lanjut soal yang nomor 2. Untuk soal nomor 2, limit X mendekati 5 dari X kuadrat dikurangi dengan 5X dibagi dengan X kuadrat dikurangi dengan 8X ditambah dengan 15. Seperti biasa, langkah yang pertama adalah kita substitusikan. Setiap ada X di sini diganti dengan 5. Sehingga 5 kuadrat dikurangi dengan 5 dikali dengan 5 dibagi dengan 5 kuadrat, karena di sini X kuadrat ya, dikurangi dengan 8, X-nya adalah 5, ditambah dengan 15. Maka sama dengan 5 kuadrat yaitu 25 dikurangi dengan 25 jelas 0 ya. Karena di sini 5 kuadrat, 25 kurangi 5 kali 5, 25. 0 per 5 kuadrat yaitu 25 dikurangi dengan 8 kali 5, 40. Berarti 25 dikurangi 40 hasilnya adalah negatif 15. Negatif 15 ditambah dengan 15 hasilnya adalah 0. Ini merupakan bentuk tak tentu. Tak tentu. Maka ini bukan merupakan suatu hasil dari penyelesaian. Nah, contoh bentuk tak tentu itu seperti apa aja? Nah, ini saya tuliskan bentuk tak tentu. 0 per 0, kemudian tak hingga per tak hingga, kemudian tak hingga plus minus tak hingga. Ini merupakan suatu bentuk tak tentu. Jadi hasilnya tidak boleh bentuk tak tentu. Kalau hasilnya bentuk tak tentu ini, maka kita selesaikan dengan cara yang beda lagi. Yaitu misalkan dengan cara difaktorkan, kemudian sederhanakan, baru disubstitusikan, atau dirasionalkan, sederhanakan, maupun disubstitusikan. Tergantung dari soalnya. Kalau soalnya tipenya seperti ini, maka kita harus faktorkan. Sehingga kita selesaikan dengan cara lain lagi. Limit X mendekati 5 dari X kuadrat dikurangi dengan 5X dibagi dengan X kuadrat dikurangi dengan 8X ditambah dengan 15. Maka sama dengan limit X mendekati 5. Nah, kita faktorkan di sini. X kuadrat kurangi 5X, kita faktorkan. Ini kan sama-sama punya X, maka X-nya kita keluarkan. X-nya kita keluarkan. Kemudian, karena X-nya sudah keluar 1, maka sisanya adalah X-nya 1. Ya. Kemudian, dikurangi dengan X-nya sudah keluar 1, maka sisanya angkanya yaitu 5. Nah,
Ini adalah faktor dari x kuadrat kurang 5x. Kemudian dibagi dengan x kuadrat kurangi 8x ditambah dengan 15. X kuadrat dikurangi dengan 8x ditambah dengan 15. Kita faktorkan. Buat dalam kurung 2. Kemudian karena di sini x kuadrat maka x sama x ya. Kita lihat tandanya di sini. Tandanya adalah plus. Kalau tandanya plus, ada dua kemungkinan. Kalau tidak plus, plus, tandanya untuk mengisi di sini ya min, min. Kita lihat tanda yang tengah. Di sini tengahnya adalah min, maka yang digunakan adalah ini. Min sama min, sehingga di sini min sama min. Jadi kalau di sininya plus, maka yang digunakan adalah plus plus. Nah, kita cari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 15. Yaitu bisa 15 kali 1 bisa 5 kali 3. Atau 3 kali 5 sama saja ya, bolak-balik ya. 15 kali 1 hasilnya 15. Tapi ketika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 8. Min 15 min 1 hasilnya adalah min 16 ya. Maka ini bukan. Kemudian min 5 ditambah dengan min 3 hasilnya adalah min 8. Maka yang digunakan adalah ini. Sehingga untuk mengisi di sini adalah 5 dan 3. Maka hasil faktor dari x kuadrat dikurangi dengan 8x ditambah dengan 15 adalah x dikurangi dengan 5. Dan yang satunya lagi adalah x dikurangi dengan 3. Nah, di sini kan ada unsur yang sama, maka kita bisa sederhanakan dengan dicoret saja ini. X kurang 5, x kurang 5 ya. Sehingga hasilnya adalah limit x mendekati 5 dari sisanya adalah x per x dikurangi dengan 3. Nah, setelah itu baru kita substitusikan. Setiap ada x diganti dengan 5. Sehingga 5 dibagi dengan x-nya adalah 5 dikurangi dengan 3. Maka sama dengan 5 dibagi dengan 5 kurangi 3 hasilnya adalah 2. Atau bisa dibuat menjadi pecahan campuran ya. 2, sisanya adalah 1 per 2 atau 2,5. Kita lanjut untuk soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, di sini adalah limit x mendekati 0 dari x per 2 dikurangi dengan akar 4 dikurangi dengan x. Seperti biasa, langkah yang pertama adalah kita coba substitusikan terlebih dahulu. Apakah hasilnya bentuk tak tentu? Kalau bukan, maka hasilnya adalah itu. Tapi kalau bentuk tak tentu, maka kita selesaikan dengan cara lain. Yaitu kita substitusikan setiap ada x diganti 0 ya. 0 per 2 dikurangi dengan akar 4 dikurangi x-nya adalah 0. Sehingga sama dengan 0 per 2 dikurangi dengan akar 4 ya. Ini karena 4 kurangi 0 jelas 4 ya. Sehingga 0 per 2 kurangi akar 4 adalah 2. 2 kurangi 2 hasilnya adalah 0. Ini jelas bentuk tak tentu. Tak tentu. Karena 0 per 0 ya. Maka kita selesaikan dengan cara lain. Kalau soal yang nomor 2 tadi kan faktorkan, kemudian sederhanakan, baru kita substitusikan. Karena di sini bentuknya adalah akar, maka rasionalkan, sederhanakan, baru kita substitusikan. Maka kita langsung saja. Limit x mendekati 0 dari x per 2 dikurangi dengan akar 4 kurangi x sama dengan limit x mendekati 0 dari x per 2 dikurangi dengan akar 4 dikurangi dengan x dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya dari penyebutnya yaitu 2 ditambah dengan akar 4 kurangi x per 2 ditambah dengan akar 4 dikurangi dengan x. Maka sama dengan limit x mendekati 0 dari x yang kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya. X dikali dengan 2 ditambah dengan akar 4 dikurangi dengan x dibagi
Setiap perkalian bentuk yang sama, ini kan perkaliannya bentuk yang sama. Kemudian yang satunya min, satunya plus, atau sebaliknya, satunya plus, satunya min, maka hasilnya adalah yang depan di sini, yaitu 2, dikuadratkan, dikurangi dengan yang belakang ini, yaitu akar 4 dikurangi dengan x dikuadratkan. Sehingga sama dengan limit x mendekati 0 dari x dikali dalam kurung 2 ditambah dengan akar 4 dikurangi dengan x dibagi dengan 2 kuadrat yaitu 4 dikurangi dengan setiap akar, bentuk akar dikuadratkan maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sehingga akar 4 kurangi x dikuadratkan maka hasilnya adalah 4 dikurangi dengan x. Ya. Maka sama dengan limit x mendekati dari 0, mendekati 0, x, kemudian 2 ditambah akar 4 dikurangi x per. Nah, kita buka dalam kurungnya di sini. Kita buka. Karena di sini ada dalam kurung, hati-hati kalau ada tanda negatif. Karena tanda kurang bisa diartikan sebagai tanda negatif. Sehingga semua yang ada dalam kurung ini kita kalikan negatif. 4, negatif kali 4, negatif 4, negatif kali negatif x, maka positif x. Ya, hati-hati di sini. Sama dengan limit x mendekati 0 dari x, kemudian dikali dengan 2 ditambah akar 4 dikurangi x ya, dibagi dengan 4 kurangi 4 jelas 0 ya, plus x, maka sisanya adalah x. X di sini kita sederhanakan, x yang di sini dengan x yang di sini kita sederhanakan, coret saja. Sehingga sisanya adalah sama dengan limit x mendekati 0 dari 2 ditambah dengan akar 4 dikurangi x ya, kurangi x. Setelah kita sederhanakan, ini kan sederhanakan dicoret, kemudian kita langsung substitusikan. Setiap ada x di sini kita gantikan dengan 0. Sehingga 2 ditambah dengan akar 4 dikurangi dengan 0 ya. Maka sama dengan 2 ditambah dengan akar dari 4. Maka sama dengan 2 ditambah dengan akarnya 4, yaitu hasilnya adalah 2. Maka sama dengan 2 tambah 2, hasilnya adalah 4. Ini merupakan hasil dari penyelesaian limit x mendekati 0 dari x per 2 dikurangi akar 4 kurangi x. Ya, itu caranya. Jadi ketika hasilnya adalah bentuk tak tentu, maka kita selesaikan dengan cara lain, yaitu dengan cara rasionalkan, kemudian substitusikan. Rasionalkan, kemudian sederhanakan, baru kita substitusikan. Kurang lebih seperti itu. Begitu juga dengan yang bentuk soal yang nomor 2. Kalau bentuk hasilnya adalah bentuk tak tentu, maka faktorkan, sederhanakan, baru kita substitusikan. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.